Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Sebuah panggilan dari dalam dirimu sendiri, seakan ada cahaya yang mengetuk pintu hati, meminta untuk dikenali dan dipahami. Malam ini, kita tidak sedang membicarakan hal biasa. Kita sedang menyingkap rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Ingatlah, setiap kalimat zikir, setiap tarikan napas, setiap detak hati bisa menjadi jalan untuk membuka tabir cahaya Allah dalam dirimu. Dan ketika tabir itu tersingkap, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, saya ingin mengajakmu untuk klik tombol suka jika engkau merasa hatimu bergetar, dan tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan dari narasi ini. Siapa tahu, kata-katamu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain yang sedang mencari cahaya. Mari kita mulai. Bab 1. Dentuman pertama dalam hati. Pernahkah engkau bertanya, mengapa takbir selalu ditempatkan di awal setiap ibadah, seolah menjadi tanda pembuka dari sebuah perjalanan yang suci? Seringkali orang hanya mengucapkannya dengan bibir, tanpa pernah menyadari bahwa di balik kata itu terdapat dentuman gaib yang jika dirasakan dengan sungguh-sungguh bisa mengguncang seluruh dinding kesadaranmu. Takbir bukan sekadar seruan Allahu Akbar, melainkan seperti palu besar yang menghantam hatimu, menimbulkan retakan-retakan halus di dalamnya agar cahaya bisa masuk. Ia bukan hanya bahasa manusia, tapi gema dari langit yang turun untuk membangunkan ruhmu yang tertidur di dalam tubuh yang fana. Bayangkan sejenak, ketika kalimat itu benar-benar menyentuh hatimu, dunia di sekelilingmu seperti berhenti berputar. Suara kendaraan, hiruk-pikuk manusia, bahkan bisikan pikiranmu sendiri seakan redup. Hanya tersisa satu gema yang bergetar di dalam dada. Yang maha besar ada di atas segalanya. Pada saat itu engkau akan merasa kecil, rapuh, bahkan seperti hilang di hadapan sesuatu yang tak terlukiskan. Namun justru dari kehancuran itulah engkau akan menemukan makna pertama, bahwa takbir adalah jalan menuju keheningan, dan keheningan itu adalah gerbang awal terbukanya mata batinmu. Takbir selalu mengandung misteri yang sulit diuraikan. Ia seolah mengandung tenaga yang bukan berasal dari dirimu, melainkan dari sumber yang jauh lebih besar. Saat engkau mengucapkannya, engkau sebenarnya sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata. Ada aliran tak kasat mata yang mengalir, masuk ke pori-pori ruhmu, memaksa semua kebisingan batin untuk tunduk. Jika engkau pernah merasakan dadamu tiba-tiba lapang setelah bertakbir, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa getaran kalimat itu sedang bekerja, membongkar lapisan-lapisan yang selama ini menutup jiwamu dari cahaya. Namun misterinya tidak berhenti di sana. Takbir adalah deklarasi bahwa engkau rela melepaskan singgasana kecil yang engkau bangun dalam dirimu. Setiap kali mengangkat tangan, engkau sebenarnya sedang mengusir bayangan yang menipu. Harta yang engkau kejar, nama yang engkau junjung, bahkan rasa aku yang engkau bela dengan keras kepala. Semuanya harus jatuh ketika takbir terucap. Dan disitulah letak kedahsyatannya. Takbir bukan sekadar kata, ia adalah runtuhnya kerajaan palsu dalam dirimu. Saat kerajaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kehampaan yang murni. Dan justru di titik itulah, sesuatu yang misterius mulai muncul. Mata batinmu yang lama terpejam perlahan berani membuka diri. Engkau akan merasakan ada cahaya samar yang masuk, tidak datang dari luar, melainkan dari kedalaman yang tak pernah engkau jamah sebelumnya. Cahaya itu berbisik lembut bahwa engkau tidak pernah sendirian, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu engkau untuk kembali. Dan semua itu dimulai hanya dari satu kalimat, takbir. Bab 2. Getaran langit yang turun. Ada sesuatu yang jarang disadari manusia ketika mereka mengucapkan takbir, bahwa suara itu tidak berhenti di bibir, tidak berhenti di telinga, bahkan tidak berhenti di udara. Ia naik, menembus ruang yang tidak terlihat, lalu beresonansi dengan langit yang jauh di atas sana. Ketika seorang hamba mengucap Allahu Akbar dengan hati yang benar-benar hening, sesungguhnya alam gaib sedang merespons. Ada getaran halus yang turun,
tidak berbentuk, tidak berwarna, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Getaran itu seperti hujan cahaya yang membasuh debu dari jiwa, meninggalkan rasa jernih yang sulit dijelaskan. Para malaikat yang engkau kira hanya diam, sesungguhnya bergetar ketika kalimat itu keluar dengan sungguh-sungguh dari mulut seorang hamba. Mereka menunduk karena tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar ritual, melainkan panggilan yang membelah lapisan dunia. Engkau mungkin hanya mendengar dirimu sendiri berucap, tapi sesungguhnya ada gema tak kasat mata yang menyebar luas, mengetuk pintu-pintu langit. Dan dari pintu itulah energi tak terlihat turun, mengalir ke tubuh, menembus hati, lalu menyinari sisi-sisi gelap yang selama ini kau abaikan. Jika engkau pernah merasa dadamu tiba-tiba menjadi lapang setelah takbir, seolah semua beban jatuh begitu saja, itu bukan ilusi. Itu adalah bukti bahwa kalimat itu mengundang turunnya ketenangan yang berasal dari lapisan yang jauh di luar logika manusia. Engkau mungkin tidak melihatnya, tapi ruhmu mengetahuinya. Ruhmu bisa merasakan ketika sesuatu dari langit mendekat, membelai pelan, seperti tangan yang tak terlihat sedang menghapus debu dari kaca yang lama tertutup. Namun, tidak semua orang mampu menangkap getaran ini. Banyak yang hanya menjadikan takbir sebagai tanda dimulainya salat, tanpa pernah menghayati kedalaman maknanya. Padahal mereka sedang melewatkan pintu keajaiban. Mereka hanya menyentuh kulitnya, sementara inti rahasianya masih terkunci. Dan rahasia itu hanya terbuka bagi mereka yang berani diam, berani melepaskan pikiran, lalu benar-benar masuk ke dalam gema takbir dengan hati yang telanjang. Di saat itulah, sesuatu yang sulit dijelaskan akan terjadi. Engkau akan merasakan ada arus lembut yang masuk dari ubun-ubunmu, turun ke seluruh tubuh hingga ujung kaki. Engkau akan merasa seperti sedang diisi ulang, seakan ada kehidupan baru yang mengalir melalui nadimu. Itu adalah tanda bahwa langit sedang merespons panggilanmu. Dan saat itu terjadi, engkau akan sadar, satu kalimat sederhana ini ternyata bisa mengguncang batas antara dunia dan alam gaib, membuka ruang di mana mata batin mulai berani menatap cahaya. Bab 3. Takbir sebagai pedang yang memutus tabir. Takbir bukan hanya gema yang menggetarkan langit, ia juga pedang cahaya yang menghunus ke dalam kegelapan dirimu. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan hati yang ikhlas, seakan ada sebilah pedang gaib yang membelah kabut tipis di sekeliling jiwamu. Kabut itu tidak lain adalah ilusi. Ilusi tentang kebesaran dirimu, tentang dunia yang seolah permanen, tentang segala hal yang membuatmu buta pada hakikat. Pedang takbir itu turun, menghantam lapisan demi lapisan, hingga engkau melihat betapa rapuhnya semua yang engkau anggap abadi. Bayangkan dirimu berdiri di ruang gelap tanpa cahaya. Engkau terjebak, tidak tahu arah, tidak tahu pintu. Lalu tiba-tiba ada kilatan cahaya dari sebilah pedang yang menebas kegelapan itu. Seketika engkau bisa melihat jalur yang selama ini tertutup. Itulah yang terjadi ketika takbir benar-benar meresap. Ia membuka jalur yang menghubungkan dirimu dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jalur itu tidak terlihat oleh mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati yang sudah berani menanggalkan topeng dunia. Takbir dengan kesungguhan hati memutus tali-tali yang mengikatmu. Ia memutus rasa takut yang mengurung, memutus kelekatan terhadap dunia yang membelenggu, memutus bisikan ego yang selama ini kau kira adalah dirimu sendiri. Satu ucapan tulus mampu menjadi senjata yang menebas rantai itu, membebaskan ruhmu untuk bergerak lebih jauh menuju cahaya. Dan engkau akan terkejut karena ternyata belenggu itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Namun pedang takbir tidak pernah menyakiti. Ia hanya memutus apa yang palsu dan membiarkan yang asli tetap hidup. Ia menghancurkan benteng kesombongan, tetapi meninggalkan ruang kosong yang segera dipenuhi cahaya. Seolah-olah engkau kehilangan segalanya, padahal justru baru pertama kali engkau menemukan sesuatu yang sejati. Dan saat ruang itu terisi, engkau akan merasakan kelegaan yang belum pernah engkau rasakan sepanjang hidupmu. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Takbir adalah pedang gaib yang diberikan kepadamu setiap saat, namun jarang digunakan dengan benar. Banyak yang mengucapkannya tanpa kesadaran, sehingga pedang itu hanya tinggal dalam sarungnya. Padahal jika engkau berani menariknya,
dengan penuh keikhlasan, engkau akan menemukan bahwa kalimat ini bisa merobek tirai dunia, menyingkap cahaya yang selama ini menunggu di balik kegelapan. Dan ketika engkau merasakan tebasan pertama itu, engkau tahu jalan pulang sudah terbuka. Bab 4. Suara yang menggema ke dalam jiwa. Takbir sejatinya bukan hanya suara yang keluar dari bibir. Ia adalah gema yang kembali masuk, memantul, lalu bergetar di ruang terdalam jiwamu. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar dengan sepenuh kesadaran, suara itu tidak berhenti di udara, melainkan menyelinap masuk ke ruang sunyi di dadamu. Lalu bergema seperti lonceng agung yang tak pernah padam. Getarannya lembut, tapi mampu mengguncang lapisan hati yang selama ini tertutup rapat. Dan jika engkau berani mendengarkannya, engkau akan sadar bahwa gema itu bukan hanya suaramu, melainkan suara langit yang sedang berbicara melalui dirimu. Pernahkah engkau merasakan, di balik kalimat sederhana itu, ada panggilan yang samar namun mendesak? Suara yang seakan-akan berkata, "Bangunlah, sudah terlalu lama engkau tertidur." Ia bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Tapi karena engkau terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia, engkau sering menolaknya, mengabaikannya, atau bahkan melupakannya. Padahal gema takbir itu terus mengetuk, menunggu saat hati benar-benar rela membuka pintu. Suara takbir yang sejati tidak pernah keras, tetapi juga tidak bisa ditolak. Ia seperti bisikan yang halus, namun menusuk lebih dalam dari teriakan paling lantang. Ia tidak bisa dijelaskan dengan kata, tetapi bisa dirasakan oleh setiap hamba yang mau diam sejenak dan menyelam ke dalam dirinya. Dan di saat engkau mendengarnya, engkau akan merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilmu pulang. Sesuatu yang selama ini engkau cari di luar, padahal selalu ada di dalam. Misterinya adalah, gema takbir itu tidak berhenti setelah engkau selesai mengucapkannya. Ia terus bergulir, mengalun, menempel dalam getaran hatimu. Semakin engkau peka, semakin engkau bisa merasakan bahwa suara itu masih bergetar, bahkan dalam diam. Dan jika engkau berani mengikuti getarannya, ia akan menuntunmu menuju ruang yang tak pernah engkau bayangkan, ruang hening tempat jiwa bersatu dengan Sang Pemilik segala. Inilah rahasia yang membuat takbir menjadi luar biasa. Ia bukan hanya pembuka salat, melainkan pembuka dimensi. Ia bukan hanya seruan, melainkan gema yang terus hidup dalam dirimu. Jika engkau berani mendengarkannya, engkau akan menemukan bahwa takbir tidak hanya memanggilmu untuk berdiri dalam ibadah, tetapi juga memanggilmu untuk berdiri sebagai saksi, bahwa dalam dirimu ada suara abadi yang terus berseru, hanya Allah yang Maha Besar. Bab 5. Menghadapi dirimu sendiri. Takbir bukan hanya pengakuan tentang kebesaran Allah, tetapi juga pengakuan bahwa dirimu hanyalah debu yang rapuh. Saat engkau mengangkat tanganmu ke telinga, gerakan itu bukan sekadar simbol dimulainya salat. Ia adalah isyarat untuk meletakkan segala dunia di belakangmu. Seakan engkau berkata kepada seluruh isi hatimu, "Aku tinggalkan semuanya, yang tersisa hanyalah Dia." Dan di saat itu, engkau sedang dipaksa berhadapan dengan wajah aslimu sendiri. Tanpa topeng, tanpa kedok, tanpa kebanggaan palsu yang selama ini engkau rawat. Mengucapkan takbir dengan kesadaran yang jernih adalah seperti berdiri di hadapan cermin yang tidak bisa berbohong. Cermin itu tidak memantulkan rupa tubuhmu, melainkan memantulkan jiwa yang sebenarnya. Engkau akan melihat sisi rapuhmu, luka yang engkau sembunyikan, ketakutan yang engkau tolak, bahkan dosa yang engkau pura-pura lupakan. Takbir adalah panggilan untuk berhenti lari, berhenti menipu diri sendiri, lalu menghadapinya dengan keberanian. Di titik itu engkau sadar, tidak ada kebesaran dalam dirimu, yang Maha Besar hanyalah Dia. Namun anehnya, justru di saat engkau merasakan kerapuhan itu, ada cahaya halus yang muncul. Ketika engkau runtuh di hadapan kebesarannya, engkau tidak hancur tetapi justru merasa lega. Seperti beban yang engkau pikul selama ini tiba-tiba runtuh, digantikan oleh rasa lapang yang tak pernah engkau temukan dalam kesenangan dunia. Takbir mengajarkan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan jalan menuju penyembuhan. Bahwa dengan mengakui kelemahanmu, engkau baru bisa disentuh oleh kekuatan yang sejati. Setiap kali engkau bertakbir dengan hati yang sungguh-sungguh, satu demi satu lapisan topeng akan jatuh. Engkau akan sadar betapa sering
engkau menipu diri sendiri. Berpura-pura kuat padahal rapuh, berpura-pura hebat padahal kosong, berpura-pura bahagia padahal gelisah. Takbir merobek semua kepalsuan itu. Ia memaksamu untuk melihat dirimu yang asli, tanpa kemasan, tanpa perisai. Dan hanya dari kejujuran itulah, mata batinmu bisa terbuka. Inilah rahasia yang jarang dipahami. Takbir bukan hanya seruan tentang kebesaran Allah, tapi juga seruan untuk menyingkirkan segala bayangan dalam dirimu. Ia memaksa engkau menghadapi kenyataan bahwa semua yang kau kejar hanyalah fata morgana. Dan ketika engkau berani menatap wajah aslimu, meskipun rapuh, meskipun penuh luka, disitulah keindahan yang sejati lahir. Karena hanya jiwa yang berani runtuh, yang akhirnya bisa dibangun kembali dengan cahaya. Bab 6. Perjalanan naik melalui kalimat. Takbir adalah sebuah tangga gaib. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan sepenuh hati, engkau sedang melangkahkan kakimu naik dari dunia yang penuh beban menuju langit yang penuh cahaya. Kata-kata itu bukan hanya gema, tetapi gerakan ruh yang perlahan meninggalkan keramaian bumi. Engkau mungkin masih berdiri di tempat yang sama, namun bagian terdalam dalam dirimu sedang bergerak, naik, menembus lapisan-lapisan kegelapan yang selama ini mengurung kesadaranmu. Bayangkan, setiap ucapan Allahu Akbar adalah satu anak tangga. Semakin engkau mengucapkannya dengan kesungguhan, semakin tinggi engkau naik. Dunia di bawah semakin mengecil, masalah yang dulu tampak besar mulai terlihat sepele, dan beban yang dulu menghantui terasa semakin ringan. Engkau mulai menyadari, semakin tinggi engkau naik, semakin jernih pandanganmu. Bukan lagi pandangan mata jasad, tetapi pandangan batin yang melihat dari ketinggian. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang bisa disaksikan oleh mata orang lain. Ia tidak kasat mata, tidak terdengar, namun bisa dirasakan. Setiap kali takbir menggema dalam dadamu, ruhmu seperti tertarik oleh magnet cahaya yang mengangkatmu. Dan semakin engkau rela meninggalkan keterikatan pada dunia, semakin cepat ruhmu naik. Inilah misteri besar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tetapi hanya bisa dialami dengan kesungguhan hati. Takbir mengajarkan bahwa untuk bisa naik, engkau harus berani melepaskan. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali hatimu yang ikhlas. Dunia, harta, nama, bahkan kebanggaanmu, semua harus kau lepaskan agar langkahmu ringan. Karena tangga itu terlalu halus untuk dipijak oleh mereka yang masih menenteng beban dunia. Hanya jiwa yang kosong yang bisa melangkah dengan ringan. Dan semakin kosong engkau, semakin dekat engkau dengan sumber cahaya yang sejati. Inilah perjalanan rahasia yang jarang disadari manusia. Mereka mengira takbir hanyalah awal gerakan fisik, padahal itu adalah awal pendakian jiwa. Setiap takbir sejati adalah langkah naik menuju asal mula, menuju rumah yang abadi. Dan di puncaknya, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa perjalanan itu bukan membawa dirimu ke tempat baru, melainkan membawamu kembali ke dalam dirimu sendiri, ke titik terdalam di mana engkau bertemu dengan Sang Maha Besar yang selama ini bersemayam di balik heningmu. Bab 7. Takbir sebagai pintu kosmos. Ketika engkau mengucapkan takbir dengan sepenuh jiwa, sesungguhnya engkau sedang mengetuk sebuah pintu yang tidak terlihat. Itu bukan pintu kayu, bukan pula gerbang dari logam, melainkan pintu kosmos. Pintu yang menghubungkan antara ruang sempit hatimu dengan keluasan jagat raya. Suara takbir yang keluar dari bibirmu hanyalah gema kecil, namun di balik itu ada dentuman halus yang mengguncang lapisan langit, memecah dinding gaib yang memisahkan dirimu dari samudra ilahi. Bayangkan sejenak, setiap Allahu Akbar adalah sebuah kunci. Saat kunci itu diputar dengan kesungguhan, terbukalah tirai-tirai rahasia yang selama ini membuatmu merasa terpisah dari sang sumber. Di balik tirai itu, engkau akan melihat bukan hanya cahaya, melainkan keterhubungan segala sesuatu. Takbir adalah pengingat bahwa dunia ini hanyalah bayangan kecil dari kebesaran tanpa batas. Ia mengajakmu untuk melampaui sekat, menembus dimensi, hingga engkau melihat bahwa dirimu hanyalah sebutir debu dalam lautan maha luas. Namun jangan salah, kesadaran itu tidak membuatmu kecil dalam arti hina, melainkan kecil dalam arti lebur.
Engkau bukan lagi entitas yang terpisah, melainkan bagian dari arus besar. Takbir menghapus dinding antara aku dan dia. Dan di titik itu, engkau tidak lagi merasa sendirian, sebab seluruh alam ternyata ikut bersujud dalam gema yang sama. Pohon, langit, lautan, bahkan bintang-bintang yang jauh, semuanya bergema dalam frekuensi takbir, meski manusia jarang menyadarinya. Di saat engkau berhasil membuka pintu kosmos itu, engkau akan merasakan keheningan yang bukan kosong tetapi penuh. Sunyi yang bukan hampa, melainkan dipenuhi resonansi cahaya yang tidak bisa ditangkap telinga jasmani. Dalam hening itu, engkau merasakan getar yang menyalakan kesadaranmu. Seolah-olah seluruh semesta sedang berbicara dalam bahasa yang tidak berhuruf, namun engkau bisa memahaminya, bahwa semua ada karena kebesarannya, dan semua akan kembali karena kebesarannya pula. Maka takbir bukan sekadar kalimat pembuka ibadah. Ia adalah pintu kosmos yang jika engkau ketuk dengan ikhlas, akan membawamu menyeberang ke dimensi lain. Dimensi di mana engkau tidak lagi memandang hidup hanya dengan mata daging, tetapi dengan mata ruh yang terbuka lebar. Dan saat itu terjadi, dunia ini akan tampak berbeda. Masalah yang dulu mengikatmu akan larut, sebab engkau telah menyadari bahwa tidak ada yang lebih besar dari kebesarannya. Dan hanya dengan kesadaran itu, engkau bisa benar-benar bebas. Bab 8, Takbir dan Rahasia Kebangkitan Ruh. Setiap kali engkau mengangkat tanganmu dan melafalkan takbir, sesungguhnya engkau sedang mengulang kembali peristiwa awal kelahiran ruhmu. Takbir itu bukan hanya sebuah kalimat, melainkan panggilan yang membangunkan kesadaranmu dari tidur panjang. Banyak manusia hidup, berjalan, berbicara, tetapi ruhnya sebenarnya tertidur dalam kabut dunia. Dan tahukah engkau, takbir adalah gema yang membangunkan ruh dari kelalaian, agar ia kembali mengenali siapa pemilik sejatinya. Bayangkan sejenak, saat engkau berkata, Allahu Akbar, ada getaran halus yang menjalar dari dada, menembus tulang, hingga mengguncang inti ruhmu. Getaran itu tidak pernah padam sejak pertama kali ruhmu diciptakan, hanya saja tertutup oleh lapisan debu kealpaan. Takbir membersihkan debu itu, membuka selubung, hingga engkau merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan jasad, melainkan sebuah kepulangan abadi. Disitulah rahasia kebangkitan ruh dimulai, bukan setelah mati, melainkan ketika engkau masih bernapas. Takbir adalah lonceng halus yang membangunkan. Seperti cahaya fajar yang menembus gelap malam, ia menyibak tirai dari segala kebingungan. Dan ketika ruhmu benar-benar terbangun, engkau akan melihat bahwa dunia yang engkau kejar mati-matian hanyalah bayangan tipis. Ketenaran, harta, jabatan, semuanya terasa ringan dan rapuh, sebab ruh yang bangun tahu bahwa hanya kebesaran Allah yang abadi. Itulah kebangkitan sejati, bukan bangkitnya jasad dari kubur, melainkan bangkitnya ruh dari kubangan kelalaian. Namun kebangkitan ruh ini bukan tanpa harga. Ia menuntut kejujuran terdalammu, keberanian untuk menanggalkan segala topeng, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa engkau hanyalah makhluk lemah yang bergantung penuh pada kebesarannya. Banyak orang mengucapkan takbir, tetapi sedikit yang membiarkan takbir itu mengguncang batinnya. Hanya mereka yang benar-benar melepaskan genggaman dunia dari hatinya yang bisa merasakan dentuman takbir di inti ruh. Maka, bila engkau ingin ruhmu bangkit, janganlah takbir hanya singgah di bibirmu. Biarkan ia meresap, biarkan ia menyalakan kembali api yang lama padam dalam jiwamu. Karena saat ruhmu bangun, dunia ini tidak lagi menakutkan, kematian tidak lagi menyeramkan, dan hidup tidak lagi terasa hampa. Engkau akan berjalan dengan cahaya, sebab engkau telah tersambung kembali pada sumber kebesaran yang abadi. Dan pada saat itulah, engkau benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Bab 9, Takbir, Jembatan Antara Hidup dan Mati. Tahukah engkau ada satu makna takbir yang jarang sekali disentuh manusia, bahwa ia adalah jembatan halus antara hidup dan mati. Saat engkau mengucapkan Allahu Akbar, sejatinya engkau sedang menapaki batas tipis antara dunia yang engkau pijak dengan dunia yang akan menjemputmu. Bagi yang lalai, takbir hanyalah suara. Tapi bagi yang hatinya terjaga, takbir adalah getaran yang menghubungkan dua alam, membuka sedikit tabir kematian,
tanpa harus meninggalkan kehidupan. Setiap jiwa, sadar atau tidak, selalu gelisah terhadap akhir perjalanan. Rasa takut, cemas, dan keraguan kerap menghantui ketika kata mati terlintas. Namun takbir, jika dirasakan dengan penuh kesadaran, dapat menyingkapkan rahasia itu. Ia memberi keberanian, bukan karena engkau menantang kematian, melainkan karena engkau akhirnya menyadari bahwa kematian hanyalah pintu lain menuju kebesaran yang lebih luas. Dengan takbir, engkau tidak sekadar menerima hidup, engkau juga belajar menerima mati dengan lapang dada. Perhatikanlah, bagaimana seorang hamba mengucapkan takbir saat sholat, lalu menundukkan dirinya dalam rukuk, kemudian berserah penuh dalam sujud. Itulah latihan kecil kematian. Dalam setiap takbir, engkau seakan dipanggil untuk meninggalkan genggaman dunia dan menyadari bahwa akhirnya engkau akan kembali bersujud kepadanya. Ketika rohmu mengerti makna ini, kematian bukan lagi sebuah kehilangan, melainkan sebuah pulang. Namun hanya mereka yang benar-benar meresapi takbir yang dapat berjalan di jembatan itu tanpa gentar. Sebab jembatan ini bukan terbuat dari kayu atau batu, melainkan dari keyakinan yang murni. Jika hatimu masih terpaut pada dunia, jembatan itu rapuh dan goyah. Tetapi jika hatimu telah luruh dalam kalimat Allahu Akbar, engkau akan melintasinya dengan cahaya, tanpa ragu, tanpa takut. Karena engkau tahu bahwa kebesaran Allah meliputi segalanya, bahkan kematian. Maka, renungkanlah setiap takbirmu seolah itu adalah panggilan terakhir. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu perjalanan. Hidupmu bukan milikmu, matimu pun bukan milikmu. Semuanya berada dalam genggaman kebesarannya. Dan bila engkau menyadari hal ini, engkau akan mengerti, takbir bukan hanya kalimat pembuka ibadah, tapi juga bisikan lembut yang mempersiapkanmu untuk perjumpaan abadi. Bab 10 Takbir, kunci yang membuka mata batinmu. Ada satu rahasia yang selalu tersembunyi di balik gema takbir. Rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang berani menembus lapisan terdalam dirinya sendiri. Ketika engkau benar-benar menyelami takbir, engkau akan menemukan bahwa ia bukan sekadar kalimat agung, melainkan sebuah kunci. Bukan kunci yang membuka pintu-pintu rumah, bukan pula kunci yang memutar gembok dunia, tetapi kunci yang membuka mata batinmu. Ia membebaskan pandanganmu dari keterbatasan mata jasmani, menyingkap horizon tak terbatas yang selama ini tertutup oleh kabut nafsu dan pikiran duniawi. Mereka yang belum merasakan makna ini akan berkata, "Aku sudah mengucapkan Allahu Akbar ribuan kali, tapi tidak ada yang berubah dalam diriku." Itulah tanda bahwa lidahnya bergerak, tetapi hatinya tidak ikut bersuara, karena mata batin tidak terbuka dengan suara kosong. Ia hanya terbuka ketika takbir lahir dari kesadaran penuh bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Maka setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran itu, tirai kegelapan dalam dirimu perlahan robek, dan cahaya yang tersimpan di dalam jiwa mulai keluar menerangi pandanganmu. Bayangkan seandainya mata batinmu terbuka, engkau tidak lagi memandang dunia hanya dengan bentuk dan rupa. Engkau mulai melihat makna di balik segala sesuatu. Daun yang jatuh bukan sekadar daun, ia adalah ayat. Hembusan angin bukan sekadar udara, ia adalah pesan. Bahkan kesedihan dan kesulitanmu bukan lagi sekadar ujian, ia adalah jalan untuk kembali. Semua ini hanya bisa disaksikan bila kunci takbir telah memutar pintu batinmu dan mata hatimu terbuka untuk pertama kalinya. Namun janganlah engkau tertipu. Membuka mata batin bukan berarti melihat hal-hal gaib untuk berbangga diri. Ia bukan pertunjukan, bukan hiburan spiritual. Membuka mata batin adalah kembali kepada rasa asalmu, menyadari siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Itulah hakikat yang lebih agung daripada sekadar melihat apa yang tidak terlihat. Dan ketika engkau sudah sampai pada kesadaran ini, engkau akan sadar bahwa takbir bukan sekadar kalimat, melainkan sebuah jalan untuk hidup dalam keheningan penuh cahaya. Maka, biarkan takbir menjadi napasmu, menjadi denyut dalam nadimu, menjadi getaran dalam jiwamu. Katakanlah Allahu Akbar tidak hanya dengan bibir, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Sebab pada akhirnya, kunci itu tidak hanya membuka mata batinmu,
tetapi juga mengantar jiwamu menuju cahaya abadi. Dan pada saat itu, engkau akan mengerti, satu makna takbir sudah cukup untuk mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Sahabat jiwa, perjalanan kita malam ini hanyalah setetes dari samudera rahasia Allah. Apa yang engkau dengar bukan sekadar kata, melainkan isyarat, panggilan halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Renungkanlah, resapilah, dan bawa ia masuk ke dalam hidupmu. Jika engkau merasakan getaran cahaya dari narasi ini, tinggalkan like sebagai tanda syukur dan tuliskan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu. Karena bisa jadi, kata-katamu adalah jawaban bagi jiwa lain yang sedang mencari kebenaran. Doaku untukmu, semoga Allah bukakan mata batinmu, lembutkan hatimu, dan tuntun setiap langkahmu menuju cahayanya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.